Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teguh Irwansyah ingin mempresentasikan tugas PPT berjudul Supply Chain Management dan Implementasi di Dunia Industri. Lanjut. Baiklah, apa pengertian dari Supply Chain Management dan apa manfaatnya? Pengertian Supply Chain Management atau SCM atau definisi SCM adalah sebuah pengelolaan aliran barang dan informasi melalui berbagai tahapan dari pemasok hingga konsumen akhir. Dan apa manfaat dari supply chain management tersebut? Dengan mengimplementasikan SCM, perusahaan dapat mengoptimalkan rantai pasokannya, meningkatkan efisiensi, pengurangan biaya, serta meningkatkan kepuasan konsumen. Lanjut. Komponen atau struktur supply chain management memiliki 5 opsi, dimulai dari planning, sourcing, making, delivering, dan returning. 5 opsi tersebut akan kita bahas di slide berikutnya. Lanjut. Perencanaan. Untuk mendapatkan hasil terbaik, tentu ada proses yang dimulai dengan perencanaan untuk mencocokkan pasokan dengan permintaan pelanggan dan manufaktur. Selain itu, melakukan penentuan budgeting untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Lanjut. Sumber atau source. Memiliki sumber dengan melakukan kerjasama dengan vendor atau supplier sebagai pemasok bahan baku dengan memastikan pengiriman tepat waktu dalam kualitas yang baik. Lanjut. Pada tahap ini, tugas SCM ialah melakukan pengawasan saat barang yang akan diproduksi dikelola. Perusahaan mengubah bahan mentah menggunakan mesin atau tenaga kerja untuk membuat sesuatu yang berkualitas dan memastikan berjalan seefisien mungkin sesuai dengan perencanaan. Lanjut. Pengiriman. Selanjutnya, setelah produk selesai dibuat, perusahaan harus menyerahkan produk ke tangan pelanggan dengan melakukan proses distribusi logistik menggunakan jasa pengiriman terpercaya untuk memastikan pengiriman produk yang tepat waktu, aman, dan murah. Lanjut. Pengembalian barang bermasalah. Dalam hal ini, jika barang yang sampai di tangan konsumen merupakan produk yang cacat, produk kadaluarsa atau barang yang tidak sesuai, perusahaan harus memastikan menerima produk yang dikembalikan, menetapkan pengembalian uang, atau melakukan penarikan jika bermasalah dalam jumlah besar. Lanjut. Tantangan dalam mengimplementasikan SCM mencakup 3 judul di bawah ini, ialah 1. Kepatuhan rantai pasokan. Mengelola kepatuhan pemasok dan rekanan dalam memenuhi standar kualitas dan waktu yang ditetapkan. 2. Keterbatasan sumber daya. Memiliki sumber daya terbatas untuk mengatasi perubahan yang tidak terduga dalam rantai pasokan. 3. Kompleksitas jaringan pasokan. Memastikan koordinasi yang efektif di seluruh jaringan pasokan, terutama dalam kasus rantai pasokan global. Lanjut. Untuk metode untuk meningkatkan efisiensi SCM juga memiliki 3 struktur di bawah ini. 1. Kolaborasi antar pelaku. Membangun hubungan yang kuat dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya untuk berbagi informasi secara real time dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. 2. Automatisasi proses. Menggunakan teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan otomasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan keterlibatan manusia yang berulang. 3. Penerapan teknologi terkini. Menerapkan teknologi terkini seperti Big Data Analytics,
artificial intelligence atau AI, dan blockchain untuk meningkatkan visibilitas, prediksi, permintaan, dan keamanan dalam rantai pasokan. Lanjut, untuk studi kasus implementasi SCM di dunia industri meliputi 3 kasus di perusahaan yang berbeda, ialah 1. Industri otomotif. Perusahaan di industri otomotif telah berhasil mengimplementasikan SCM untuk mengoptimalkan waktu produksi, meminimalkan persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 2. Industri logistik. Perusahaan logistik menggunakan SCM untuk meningkatkan efisiensi pengiriman, pengoptimalan rute, mengurangi biaya logistik, dan memberikan layanan yang telah baik kepada pelanggan. 3. Industri retail. Retailer mengimplementasikan SCM untuk memastikan ketersediaan stok yang tepat waktu, mengurangi biaya persediaan, dan mengoptimalkan pengalaman belanja pelanggan. Lanjut, kesimpulan dan saran untuk pengembangan SCM. Arsitektur SCM yang kokoh, kolaborasi yang efektif, dan penerapan teknologi yang canggih dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan di dunia yang terus berubah. Saran, melakukan investasi dalam sumber daya manusia yang terampil, mengadopsi teknologi terkini, dan terus berinovasi untuk menghadapi tantangan masa depan dalam SCM. Baik, saya sudahi presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.